Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21,
tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu jangan diingat-ingat lagi, karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur, dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat pujian, bersyukurlah. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku
tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kaki kami melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas di atas gunung dan di dalam samudra. Mari kita angkat tangan kita, mensyukuri rahmat yang kaki kami. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Siapa yang baik? Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tepuk tangan ya, Pak. Sebab Dia Allah yang baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita adalah orang-orang yang bersyukur setiap hari atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Mari saya undang untuk duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau memasuki firman Tuhan, tapi sebelumnya kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari saya undang untuk sama-sama kita mempersiapkan hati yang terbaik buat Tuhan, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami, penyertaan-Mu Tuhan, besar-Mu Tuhan Yesus, besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang baik, Allah kami yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup
kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Ini sembah kami, sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang baik, Allah kami yang sertai kehidupan kami Tuhan, Allah yang gak pernah ninggalin kami Tuhan Yesus, Allah yang selalu punya jalan keluar atas setiap masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Ini sembah pujian kami angkat Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kau yang gak pernah ninggalin kami Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kau Allah kami yang besar Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus kami Tuhan Yesus, selalu membuat kami terpesona Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kau Allah kami yang besar Tuhan Yesus. Segala pujian kami Tuhan Yesus hanya untuk Engkau Tuhan. Kau Allah yang
sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Allah yang selalu mempesona kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, lalala. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Laba 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 laba. Shikalalalalalalala. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kau masih beri kesempatan untuk kami semua masuk di bulan April ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak, terima kasih yang Kau percayakan kesehatan kami, nafas kami Tuhan. Segala apa yang bisa kami nikmati, kami bisa lihat Tuhan, kami bisa merasakan Tuhan. Semua itu kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk itu biar setiap kami lebih dekat, lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Bapak, biar setiap kami masuk dalam rencana-Mu, ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan menikmati janji-janji-Mu selama kami ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa orang kuat di tempat ini yang mengganggu jalannya ibadah, apapun kami ikat kuasanya, kami hancurkan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk. Thank you WL, para pemusik, saudara yang dikasih Tuhan, paradigma yang baru.
lupakan yang lama-lama. Biar kita ada perubahan hidup lebih baik lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 2 tahun kita tidak bisa ibadah. Keadaan kita juga banyak ketakutan, banyak kehilangan pekerjaan, kena PHK, usaha bangkrut, keluarga, dan lain-lain. Banyak masalah sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya saudara ditanya apa yang kau inginkan dari Tuhan, apa yang saudara inginkan dari Tuhan, itu pertanyaan apa gitu. Orang Raja Salomo juga minta hikmat dari Tuhan, minta hikmat. Pribadi kita masing-masing apa yang kita minta. Orang buta minta sama Tuhan, buka mata saya biar saya bisa melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak permintaan dari kita masing-masing. Permintaan kita berbeda-beda. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang sangat penting dan di atas segala-galanya, dan ini juga harus jadi permintaan kami semua. Ini permintaan dari Rasul yang besar, Rasul Paulus. Kita sama-sama baca di Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Nomor 1 harus mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Matanya apa, lampunya buruk. Saya ulangi ayat 10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaranya dikasihi Tuhan, yang ku kehendaki ini ialah setiap kita mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, kuasa kebangkitannya. Dan ketiga, persekutuan dalam penderitaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan di antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini permintaan Rasul yang besar, Rasul Paulus permintaannya. Dia berkata, yang aku kehendaki ya mengenal Tuhan Yesus, mengenal Dia, dan itu juga menjadi doanya untuk jemaat di Efesus. Juga menjadi doanya GBI Cilitan yang hadir di sini, yang ada di Zoom, biar kita mengenal sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kesempatan yang masih ada, pergunakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh.
jangan santai-santai. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Efesus 1 ayat 17, bagaimana mengenal Dia. Ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Biar berdoa, biar Tuhan beri roh wahyu, roh hikmat untuk kita semua, agar kita semua bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus berkata, ini aku doakan kepadamu, supaya Allah memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Ada Roh Kudus. Ini perkataan yang sangat penting untuk mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana bisa mengenal Tuhan Yesus? Kita harus ada persekutuan intim dengan Tuhan. Ada doa, puji, penyembahan setiap saat. GBI Gatot Subroto dari doa, puji, penyembahan. Biar setiap kita diurapi. Ada roh doa, setiap saat, setiap detik kita doa. Ada permohonan, permintaan. Ada doa, puji, penyembahan. Nyembah terus, biar kita masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Setiap saat berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Tuhan, ada prinsip Tuhan itu sungguh-sungguh kudus, Tuhan itu benar, Tuhan itu yang berkuasa, yang memegang kunci Daud. Tuhan itu sangat berkuasa. Ada 3 hal. Tuhan itu kudus, benar. Kita juga harus melakukan. Kita harus kudus, kita harus benar di hadapan Tuhan. Tuhan ada kuasa. Tuhan memegang kunci Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, kekudusan yang sungguh-sungguh bukan berarti kita berpakaian putih terus, berpuasa terus, tidak makan daging. Banyak orang menganggap orang itu kudus karena tidak makan daging, tidak ini, tidak itu segala macam. Itu prinsip yang salah. Bukan orang kudus itu pakai putih terus, puasa terus, tidak makan daging, tidak berlaku yang tidak-tidak. Itu prinsip yang salah. Kapan kita bisa kudus dan benar? Harus mengenakan manusia baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana bisa menjadi manusia baru? Supaya kita dapat diperbaharui dalam roh dan pikiran. Kita menjadi manusia baru, diperbaharui dalam roh kita dan pikiran kita. Harus diperbaharui, harus diubah. Kapan bisa jadi manusia baru? Kalau roh dan pikiran sudah diubah. Kalau belum diubah, masih manusia yang lama. Kalau pikiran sudah diubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mempunyai 3 unsur. Kita manusia itu ada 3 unsur. Ada tubuh,
jiwa, dan roh kita manusia ini. Contoh, tumbuh-tumbuhan, pohon. Dia hanya punya sel yang hidup, yang bisa bergerak, bisa keluar daun, bisa keluar buah. Itu pohon hanya tubuh saja. Bisa bergerak, berdaun, berbuah. Lain binatang. Binatang punya jiwa. Bedanya binatang tidak bisa berpikir. Binatang tidak bisa berpikir. Hanya punya perasaan, kemauan, kehendak. Kalau disayang anjing, dia lebih memperhatikan kita. Ada anjing disayang, dia berbalik mengasihi kita. Binatang-binatang yang jinak, bukan binatang yang liar di itu. Saudara dikasih Tuhan, lain manusia. Kalau manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Makanya manusia bukan keturunan monyet. Monyet itu tidak punya roh, hanya punya jiwa saja. Roh itu sangat penting. Kita sebetulnya manusia roh yang punya jiwa di dalam tubuh kita. Tubuh adalah wadah kita. Kalau kita meninggal, hanya tubuhnya yang rusak, wadahnya yang rusak. Itu hanya perpindahan dari hidup di dunia ini, hidup ke surga atau neraka. Mau pilih yang mana? Mau surga, neraka. Kalau surga harus hidup benar-benar intim dengan Tuhan, jangan main-main dengan Tuhan. Harus hati murni, tangan bersih. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia lain. Kita meninggal, roh kembali kepada Allah, dan jiwa kita bisa merasakan. Kalau di neraka, saudara bisa lihat siksaannya seumur hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, nah sekarang bagaimana saudara bisa menjadi manusia yang baru? Apa yang harus diubah? Roh ini, roh yang harus diubah. Kalau roh kita bisa diubah, maka roh kita akan mempengaruhi pikiran kita, jalan pikiran kita. Jadi roh kita yang harus diubah. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana roh bisa diubah? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Kita harus intim dengan Tuhan. Doa, puji, penyembahan. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam urapannya, kita manusia akan berubah. Saya merasakan hanya dengan doa puji penyembahan saat ibadah, hanya dengan lagu jadikan aku rumah doa. Saya lagu itu nggak hafal bener, hanya kadang-kadang saya ngelihat, dulu ada OHP bukan seperti ini. Saatnya di jamaah masuk hadirat Tuhan, saya bisa menangis. Ada kebahagiaan yang luar biasa yang belum pernah saya alami
saya bahagia benar. Belum pernah saya alami. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang merubah hidup kita. Saat saudara diubah hidupnya, saat ada perjumpaan dengan Roh Kudus, saudara yang dikasih Tuhan, sejelek apapun hati kita akan diubah sedikit demi sedikit oleh Tuhan. Hati kita bisa menerima banyak orang, bisa mengampunin orang, segala macam. Kita bisa menghadapi masalah-masalah lebih besar. Saat saudara dijamah oleh Tuhan, diurapi, saudara bisa berbahasa roh. Masalah apapun, saudara bisa atasi. Sebab ada sesuatu, ada Roh Kudus yang menutup hati kita. Menutup hati kita. Saya banyak masalah dalam perjalanan hidup kita. Tekanan, goncangan. Hati saya sementara itu ditutup. Hanya pandangan saya sempit. Saya memandangnya sempit. Tiap sore saya ada yang nonton, taruh di tempat tertentu, saya bisa melihat pemandangannya, bisa ada pujian, penyembahan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu berminggu-minggu, berbulan, tekanan diproses oleh Tuhan. Saat kita duduk, bisa diperlihatkan oleh Tuhan, oh ini orang yang tidak baik sama saya. Saudara bisa melihat itu. Saudara saat diproses, duduk diam, jangan berontak, diam. Walaupun hati, sangat tidak enak, susah tidur, susah makan. Saudara duduk diam, biar banyak air mata di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, biar ada hadirat Tuhan. Goncangan apapun, saudara pasti bisa atasi. Hanya saudara harus pelihara hadirat Tuhan itu. Harus pelihara. Harus kudus kita jalaninnya. Harus kudus. Saya pendeta Kejadian, saya tidak sekolah teologi. Saya tahun 97 mengenal Tuhan Yesus. Saya dulu tidak mengenal Tuhan Yesus. Dipaksa-paksa sama istri saya ke gereja. Sekali ke gereja, nggak betah. Kalau saya ke gereja, kayaknya tempat duduk panas, pengen cepet pulang terus. Kayaknya saya dosanya sudah banyak, nggak betah di tempat yang kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, saat menerima Tuhan Yesus, saat hadirat Tuhan turun tahun 97, saya baru bertobat, baru mengenal Tuhan Yesus. 98 bulan Maret saya dibaptis, melayani 99 bersama Pak John almarhum, Bu Lydia, ya koordinator Pak Charlie, koordinator GCC, sama Ibu Lydia. Leni suka jadi singer, ada persekutuan doa, ya saya sering situ. Saudaranya dikasih Tuhan. Mengenal Tuhan itu sangat penting.
Saat diproses, saudara akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman. Saat itu saya hanya diam. Tapi setelah gembala sidang bawa firman, suruh banyak mengucap syukur, memberkati orang yang merugikan, yang jahat sama kita. Dan kita harus tetap dalam hadirat Tuhan. Doa, puji, penyembahan. Itu senjata kita. Doa. Walaupun awalnya nggak bisa. Terus belajar doa, puji, penyembahan. Ngampunin, berkati. Udah seminggu, sebulan mungkin bisa nerobos. Saat saudara bisa nerobos, menang, bisa mengampuni, bisa bersahabat lagi. Seperti tidak pernah jadi masalah. Saudara tunggu berkat dari Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang belum pernah didengar, apa? Tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan. Saya banyak menikmati Tuhan yang akan memberkati kita. Saya jadi koordinator ibadah. Saya terus menolak, tapi tahun 2000, bulan Agustus, tanggal 13, saya jadi koordinator. Dakdikduk, nggak bisa apa-apa, nggak sekolah, nggak apa-apa. Sampai sekarang, jadi udah hati kita udah banyak digembur, diproses. Jadi kalau sekarang ada proses tukang gosip yang menjatuhin apa, ya, diam aja. Kita sudah kebal, dengar yang gosip, ya, si asam bodoh apa gitu, udah biasa. Yang penting hati kita beres, kudus, bersih di hadapan Tuhan. Tuhan masih menyertai hampir 22 tahun kita jadi gembala. Bulan Mei tahun 2022 kali dapat surat dari OTP jadi gembala ranting. Sampai saat ini walaupun saya biasa-biasa aja, ya. Cuman bagian saya terus mendoakan setiap itu, ya. Biar sehat, selamat, biar berhasil anak-anak, itu doa saya semua, biar berhasil semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat menghadapi yang macam-macam itu, biar kita merasakan, mengerti bagaimana bisa mengenal Tuhan Yesus itu lewat itu. Kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan, segala penderitaan kita bisa atasi. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Kita belajar seperti itu. Kita seumur-umur akan diproses. Nggak ada hidup tenang-tenang terus. Nggak ada. Banyak masalah. Banyak ngampuni. Jangan simpan di hati. Kalau kita ada roh, ada rasa takut, timbul kepikiran jadi takut, kita harus ke dokter, minum obat atau apa. Kita dengar, ya, timbul ke hati. Tuh yang dengar, yang gosip-gosip, jadi ke hati. Masuk ke pikiran, waduh harus diapain nih orang atau apa. Saudara yang dikasih Tuhan, biar ada Roh Kudus. Kita harus mengenal Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyertai dalam kehidupan kita. Kita bisa mengampuni orang yang suka ngasal-ngasalin kita. Kita bisa bersahabat, bisa merangkul banyak teman. Hanya Roh Kudus yang mampu
Kalau kita biasa-biasa, sekolah STH tinggi-tinggi, nggak bisa. Timbul semua ilmu yang ada di kepala langsung disikat. Lain dengan kejadian duduk di kaki Tuhan. Sebab nggak ada senjata yang harus ditembakkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini renungan untuk hari ini, untuk kita semua. Biar kita mengenal Tuhan, mengenal kebangkitan dalam segala penderitaannya. Biar kita sungguh-sungguh, kesempatan masih ada. Jangan sia-siakan. Kita hidup nggak pernah aman. Banyak proses, banyak mengucap syukur. Kita sering-sering ditumbur, disakitin. Lama-lama kebal. Kita awalnya jadi orang Kristen disakiti seperti jerami, cepat terbakar, gosip sana sini. Lama-lama kita berubah. Udah jadi jerami yang gampang terbakar, lama-lama jadi kayu, lambat terbakar, lama-lama jadi emas. Kita itu akan seperti itu, merasakan yang tidak enak, tapi harus mengampuni, memberkati. Kalau dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Kalau lagi senang aja bisa. Lagi senang, hati gembira bisa. Tapi kalau Roh Kudus, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menutup hati kita. Roh Kudus yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini memang belum aman benar. Kita harus pakai masker segala macam, terutama jaga hati. Apa yang saudara minta, Tuhan Yesus tanya, apa yang saudara minta? Yang penting mengenal Tuhan. Banyak doa, puji, penyembahan setiap saat. Lagi di dapur masak, ada puji, penyembahan. Lagi nyuci, ada doa. Diisi hati kita, penuhi dengan Roh Kudus. Saat ada badai apapun di jalan, saudara bisa ngatasi, tidak cepat marah, tidak terjadi berantem di jalan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini untuk kita semua. Kita belajar. Kita belajar yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur itu lambang tubuh darah Kristus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, pesan Tuhan kepada kita semua, biarlah ini menjadi peringatan untuk kita semua. Mari tundukkan kepala. Mari renungkan, siapakah kami ini sebelum mengenal Engkau? Kami adalah umat yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa turun dari sorga mulia, menggantikan kami semua dalam penderitaan yang luar biasa. Bahkan Engkau mati di kayu salib. Bapa, Engkau sungguh baik. Bahkan Engkau mengangkat setiap anak-anak, setiap kami menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terus memberkati setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami lebih lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tuhan
Tuhan mau kita, mari koreksi diri kita masing-masing. Jangan ada yang menyimpan dosa, jangan ada menyimpan kebencian dan lain-lain. Mari masing-masing datang di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dan kuduskan, sucikan hati setiap kami. Jangan ada yang menyimpan dosa. Kau telah mendengar Tuhan, telah mendengar anak-anak, layakan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, saatnya akan masuk dalam perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Urapi kami semua Tuhan. Sebab apa yang telah Ku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti kita. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahmu, darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama-Mu Yesus. Ya, silakan. Mari ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang telah terjadi dalam hidup kita, semua untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Yang sakit telah Kau sembuhkan, yang berbeban berat telah menjadi kelegaan, yang terbelenggu, yang tertekan telah Kau bebaskan Tuhan, yang lemah Kau beri kekuatan Tuhan, yang kekurangan Kau beri kecukupan Tuhan. Dalam pergumulan Tuhan Kau buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan baru, pengharapan yang baru ini. Berkati keluarga demi keluarga, seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang bekerja usaha Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Biar yang usaha Kau berhasil semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang anak-anak yang masih sekolah Tuhan, pengurapan hikmat kecerdasan, biar anak-anak yang sekolah berhasil semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, mari doa masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan saudara Tuhan, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menyembuhkan semuanya Tuhan. Bapak Kau lepaskan pengurapan Tuhan, untuk doa, puji, penyembahan Tuhan setiap anak-anak-Mu. Mari sembah Dia berbahasa roh. Kau lepaskan pengurapan Tuhan, doa, puji, penyembahan Tuhan. Agar siap anak-anak-Mu ada perjumpaan dengan Kau Tuhan. Semua yang ada di Zoom juga Tuhan Kau urapi, berkati itu. Biar setiap kali mulai saat ini Tuhan, biar lebih sungguh-sungguh Tuhan dengan Tuhan. Biar ada doa, puji, penyembahan bersama-sama Tuhan. Agar setiap kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus urapi, lepaskan pengurapan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan. Biar kemenangan demi kemenangan akan dialami oleh semua yang ada di tempat ini. Yang ada di Zoom ini terus Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terus lepaskan pengurapan, terus berkati. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Sama-sama katakan Amin. Beri kemuliaan, silakan duduk. Haleluya, berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita juga diberkati oleh perjamuan kudus yang kita sambut pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya, biar tingkap langit dicurahkan Tuhan berkat buat kita semua. Memberkati kita semua berlimpah-limpah. Dan terlebih lagi kita menjadi berkat buat orang lain. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus, berikan dengan hati yang mengasihi Allah, berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan hari ini juga kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan kepada gereja Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah mempersiapkan perpuluhannya tapi belum ada amplopnya, boleh angkat tangan biar nanti Pak Budi akan memberikan amplop perpuluhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom bisa melihat di layar ada nomor rekening perpuluhan, nomor rekening kolektan, diakonia dan ucapan syukur.
persembahan gereja. Bapak Ibu Saudara boleh mencatatnya lalu nanti mentransfernya. Bukti transfer bisa dikirim ke Pak Budi, ke Ibu Teti maupun ke Pak Asang. Ada yang perpuluhannya belum ada amplopnya? Baik, mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami berkat yang luar biasa Tuhan. Melalui firman-Mu yang kudus yang Kau sampaikan. Melalui gembala kami Bapak Pendeta Asang Gunawan Tuhan. Pakai dia semakin luar biasa dengan pengurapan dan hikmat yang Kau berikan kepadanya Tuhan. Berlimpah-limpah Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami diberikan kesempatan Tuhan untuk mengembalikan perpuluhan kami Tuhan kepadamu Bapak. Tuhan, Engkau yang buka tingkap langit Tuhan, mencurahkan berkat yang melimpah Tuhan atas setiap umat-Mu Tuhan yang telah bersedia Tuhan mengembalikan perpuluhan kepadamu Bapak. Dan kami juga berdoa buat kami yang belum sempat Tuhan memberikan perpuluhan. Tuhan, berkati Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan, untuk mereka boleh mengembalikan perpuluhan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak, kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan ke atas gereja ini Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus Tuhan, kami memberikannya dengan hati yang penuh sukacita, hati yang tidak tertekan, hati yang penuh dengan kerelaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan berlimpah-limpah untuk kami boleh menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang sudah mempunyai amplop perpuluhan, boleh maju ke depan dan taruh di tempat yang telah disediakan. Haleluya. Silahkan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang baik. Ya, sementara Bapak Ibu kembali ke tempat duduk masing-masing, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah kita melalui persembahan yang telah akan diedarkan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada surat penting dari gereja Bethel Indonesia Jalan Gatot Subroto, ya, mulai tanggal 9 April 2022 sampai tanggal 30 April 2022 kita dihimbau untuk dapat berpuasa bersama. Amin. Berpuasa buat bangsa dan negara kita Indonesia, berpuasa buat kota di mana kita tinggal, berpuasa buat gereja Gatot Subroto, berpuasa buat gereja di tempat ini, amin. Berpuasa buat gembala kita di tempat ini, Bapak Pendeta Asang Gunawan dan Ibu serta anak, mantu dan cucunya. Berpuasa untuk COVID-19 agar lalu dari Indonesia, amin. Haleluya. Kita dihimbau selama 22 hari kalau nggak salah, dari tanggal 9 besok, yaitu hari Sabtu kalau nggak salah, sampai tanggal 30 April 2022. Mari berpuasa dan berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Biar kesejahteraan, sukacita melimpah atas bangsa kita Indonesia. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah yuk bagi Allah kita. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Bapak Saudara, di penghujung ibadah ini kita akan berdoa syafaat, dan di ujung doa syafaat kita akan terima berkat Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Asang Gunawan. Mari, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari jemaat Tuhan yang ada di onsite maupun di online, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Tidak henti-hentinya kami menaikkan pujian dan syukur kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, sangat baik, sungguh baik dalam hidup kami.
Kami telah melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau yang menuntun hari-hari kami ya Tuhan. Sejak awal Tuhan tahun 2022 hingga kami memasuki di bulan yang baru, bulan April saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Engkau menyertai kami. Kami masuk Tuhan di bulan April, bulan Paskah. Bulan kami akan mengingat kebaikan Tuhan, akan keselamatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, akan anak-Mu yang tunggal, Yesus, yang Kau berikan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, untuk membawa kami kembali kepada tujuan hidup kami, yaitu menyenangkan hati-Mu, menjadi serupa dan segambar dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau bulan ini Tuhan kami diminta untuk berpuasa, biarlah semua kegiatan yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan karena Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih yang telah mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur kami ya Tuhan. Agar kami tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Agar kami tetap berjalan dengan tuntunan tangan-Mu ya Tuhan. Agar kami memiliki hati yang baru, hati yang taat di dalam doa, pujian, penyembahan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah firman yang kami dengar adalah rema, menjadi rema dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami hari demi hari semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya saat firman ditaburkan, kami yakin dan percaya yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang terikat telah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang belum mempunyai pengharapan, Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk gembala kami Pak Asang Tuhan yang telah menyampaikan isi hati ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan kesehatan, Engkau tambah-tambahkan bahkan umur panjang. Engkau memberkati istri, anak, keluarga besar hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah semuanya dikuduskan di dalam kuasa darah-Mu Yesus. Perlindungan-Mu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Di mana Tuhan bawa hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan hamba-Mu semakin naik, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk WL, terima kasih Tuhan untuk imam-imam musik Tuhan, multimedia, semua penari-penari Tuhan. Kami berdoa biarlah seluruh jerih payah kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir di sini ya Tuhan. Juga yang telah menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah tubuh dan darah Kristus yang kami terima membuat kami semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, baik secara onsite maupun online Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Dan kami yakin dan percaya jamahan-Mu Tuhan telah menjamah kami semuanya ya Tuhan. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita, sehingga kami Tuhan selepas dari ibadah ini ya Tuhan, kami menjadi messenger Pentakosta ketiga untuk membawa damai sejahtera Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan kami yakin dan percaya anak-anak mereka juga Tuhan, biarlah menjadi anak-anak generasi Yeremia di akhir zaman ini ya Tuhan, yang akan membawa Tuhan api Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan juga kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan tuntunan yang baru. Berkati dengan kesehatan beserta keluarganya Tuhan. Bahkan keempat wakilnya berikan keunitian. Biarlah semua rencana-rencana dalam pelayanan di dalam maupun di luar negeri EPT semuanya berjalan dengan baik tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala rayon kami Pak Yohanes Raja Gugu dan wakilnya Tuhan Pak Sabto. Tuhan berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Juga pakai hamba-Mu ya Tuhan menjadi membawa berita kesukaan bagi Tuhan, bagi rayon 1G ya Tuhan. Berkati seluruh gembala-gembala cabang, gembala-gembala ranting, bahkan sampai ke gembala-gembala kul Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Shalom, damailah Indonesia. Kami yakin dan percaya kondisi saat ini Tuhan, sebab Engkau bekerja Tuhan atas Indonesia. Engkau yang akan memulihkan secara tuntas Indonesia dari setiap Tuhan ancaman-ancaman Tuhan, dari segala virus-virus corona yang saat ini masih Tuhan sedang berlangsung. Kami yakin dan percaya Tuhan,
badai virus corona akan berlalu dari Indonesia. Bahkan kami yakin dan percaya seluruh Tuhan aspek ekonomi yang boleh terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan Indonesia. Tuhan, Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia akan disembuhkan oleh Tuhan. Berkati pemerintahan kami ini ya Tuhan, berikan mereka hikmat dan marifat-Mu, mulai dari Presiden Jokowi sampai seluruh Tuhan aparatur sipil negara dimanapun mereka berada. Berikan keunitian bersama-sama untuk membangun kembali Indonesia. Berkati juga kota di mana kami tinggal, Jakarta Tuhan. Kami yakin dan percaya Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah tuntunan Tuhan menyertai kami sepanjang hari kami dalam 1 minggu ke depan, sehingga kami minggu depan dapat kembali berkumpul dengan sukacita daripada Tuhan, dan kami siap menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan yang ada di onsite, yang ada di Zoom Tuhan, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dihimbau untuk puasa tanggal 9, kita puasanya stop makan jam 10 malam dan hanya nggak sarapan, jam 12 kita buka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om. Shalom Bu Besti. Ya, terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Zoom. Ya, shalom. Ibu Besti. Ibu Besti shalom. Pak Jeffrey, Tuhan berkati. Ko Willy, Tuhan berkati. Karisma, Tuhan berkati. Ibu Evalia, Tuhan berkati. Ibu Saida, Tuhan berkati. Pak Yohanes, Tuhan berkati. Pak Humala, Tuhan berkati. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. God bless. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati Pak Robertus, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Robertus, Tuhan berkati Pak Yohana, Pak Humala, Pak Jeffrey, Ibu Saida, Pak Yohanes, Novita, Tuhan berkati semuanya, Randy.